Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri video Manajemen Risiko Cyber. Dalam seri yang berisi 5 video ini, saya, Ahmad Hamim Tohari, akan menjelaskan berkaitan dengan manajemen risiko pada dunia cyber security. Kita masuk ke episode yang ketiga, yaitu identifikasi risiko atau risk identification. Apa itu risk identification? Sebelum kita berbicara risiko, tentunya kita harus tahu dulu aset apa yang kita lindungi dari suatu ancaman. Kenapa kita melakukan manajemen risiko? Tentunya kan kita ingin melindungi aset perusahaan yang berkaitan dengan cyber atau IT. Baik itu berupa informasi, hardware, software, orang, dan juga aset lainnya. Tentunya itu perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Maka risk identification merupakan tahap awal dalam melakukan manajemen risiko. Bagaimana kemudian kita dapat melakukan risk identification? Ada setidaknya 6 tahapan yang direkomendasikan untuk bisa melakukan risk identification. Yang pertama, kita harus merencanakan dan mengorganisir proses risk identification. Kemudian yang kedua, kita mengkategorikan sistem komponen yang ada di organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, kita melakukan inventory dan mengkategorikan aset yang ada. Kemudian kita mengklasifikasikan dan memprioritaskan aset mana dengan nilai yang paling penting. Kemudian kita mengidentifikasi dan memprioritaskan ancaman apa saja yang ada. Kemudian kita menspesifikkan kelemahan yang ada pada aset. Kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu plan and organize the process. Sebagaimana juga setiap kali kita melakukan kegiatan yang berkaitan dengan information security, maka itu harus mengikuti project management principle. Artinya, kita harus mengorganisir tim, kita harus membuat planning, kita harus membuat milestone, kita harus membuat rencana capaian. Sehingga semua hal direncanakan, dibuat periodic deliverable atau luaran yang dihasilkan secara periodik, direview dan juga dipresentasikan ke manajemen perusahaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses identifikasi risiko berhasil dan mengeluarkan result yang itu benar-benar dapat digunakan pada tahapan berikutnya. Selanjutnya, kita melakukan kategori sistem komponen dan juga inventory dan mengkategorikan aset. Apa saja sistem komponen? Dalam tradisional sistem komponen itu ada people, prosedur, data, software, dan hardware. Sedangkan SESSDLC mendefinisikan komponen itu ada employee, non-employee, prosedur, information, software, system and device peripheral. Kemudian risk management sistem komponen itu aja ada trusted employee, other staff, people at trusted organization, ada strangers, ada IT business, standar prosedur, dan sensitive prosedur dalam hal prosedur. Kemudian ada information yang berkaitan dengan transmission, processing, dan storage dari informasi itu. Kemudian berkaitan dengan software ada aplikasi, operating system, dan security component. Sedangkan dalam hardware ada sistem peripheral dan security device. Jadi bagaimana kita mengkategorikan sistem komponen itu bisa mengikuti panduan seperti ini. Sehingga kita melakukan identifikasi aset dengan lebih tertata. Selanjutnya, setelah kita mengkategorikan, kita melakukan inventory dan mengkategorikan aset. Dalam proses yang sifatnya iteratif, kita memulai dengan mengenumerasi aset. Jadi dari setiap elemen yang ada dari organisasi sistem, people, prosedur, data, information, software, hardware, dan networking element berdasarkan tabel yang tadi. Kemudian kita mengklasifikasikan dan mengkategorikan aset dan menambahkan detail-detail ketika kita menganalisis lebih dalam. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk membangun relatif priority dari aset yang berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi. Jadi dari sini kita mulai mendapat bayangan ternyata aset apa yang paling penting yang harus dilindungi dengan segala biaya atau at all cost untuk kemudian dijaga agar tidak terkena ancaman yang ada
dan dilindungi untuk menghilangkan atau menurunkan nilai resiko yang ada pada aset tersebut. Tahapan selanjutnya, kita melakukan klasifikasi dan memprioritaskan aset. Jadi setelah kita mengkomponenkan dan juga mengklasifikasikan apa saja aset yang ada dalam perusahaan atau organisasi, kita perlu membuat prioritas. Jadi beberapa organisasi biasanya membagi kategori yang ada pada slide ini itu menjadi internet komponen. Biasanya ada server, networking device, protection device, cabling, dan ada kategori yang lain. Nah, kita harus juga menginkludkan dimensi yang merepresentatifkan sensitivity dan security dari data dan device yang menyimpan, mentransmit, dan memproses data. Artinya selain dari data, komponen dari penyimpanan datanya atau perangkat penyimpanan data juga harus diperhatikan. Contoh data classification kategorinya adalah confidential, internal, dan public. Jadi kita harus betul-betul menentukan mana data yang sangat rahasia harus dijaga, mana yang sifatnya internal, dan mana yang sifatnya public. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan yang namanya information asset valuation atau menghitung nilai dari aset informasi. Jadi untuk mengassign value pada aset informasi untuk kepentingan risk assessment, kita bisa memberikan kuesioner atau pertanyaan kepada orang atau staff atau karyawan atau bagian-bagian dari perusahaan yang berkaitan dengan data tersebut. Jadi sebelum kita memulai prosesnya, kita harus menentukan kriteria apa yang merepresentasikan nilai dari aset informasi. Misalnya, informasi aset mana yang paling berpengaruh, apa yang paling penting, misalnya klasifikasinya apa, kemudian bagaimana impact-nya terhadap profitability. Apakah data ini kalau hilang atau kalau bermasalah itu bisa berdampak besar, misalnya data transaksi pada suatu penjualan retail. Tentunya itu data pemasukan yang sangat penting, maka itu sangat besar dampaknya atau impact-nya kepada profitability dari suatu perusahaan atau organisasi, sehingga dia punya dampak yang besar. Sedangkan misalnya data daftar nama supplier mungkin juga berdampak, tapi tentunya tidak sebesar dampak dari data transaksi. Itulah makanya penting untuk melakukan valuasi atau penilaian secara kuantitatif ataupun kualitatif terhadap aset informasi. Contoh yang lain, kalau kita menggunakan kuantitatif dengan angka, misalnya kita list information aset yang ada, kemudian kita punya 3 kriteria. Misalnya impact kepada revenue, pemasukan, impact kepada profitability, keuntungan, kemudian impact kepada nama baik perusahaan. Kemudian dihitung bobotnya. Jadi dikalikan antara bobot dengan nilai dari setiap kriteria. Nantinya dari tabel ini kita dapat menilai secara kuantitatif dan mengurutkan berdasarkan angka-angka ini berapa atau aset mana yang itu punya skor paling tinggi, sehingga perlu sangat diperhatikan tingkat resikonya. Tentunya untuk dapat membuat pembobotan, kita perlu masukan dari expert, dari orang-orang yang memang sangat mengetahui kondisi perusahaan, sehingga nilai yang kita berikan tidak bias dan memang relevan terhadap dampak yang ada dalam perusahaan. Kemudian kriteria yang ada juga harus disetujui oleh pimpinan perusahaan secara umum, sehingga tidak menimbulkan data yang salah atau prioritas yang salah terhadap aset informasi. Setelah kita memprioritaskan aset yang ada, kita perlu mengidentifikasi dan memprioritaskan ancaman yang ada atau yang hadang dari organisasi kita.
Dalam melakukan identifikasi dan prioritas aset ini, kita bisa melakukan eksplorasi, mencari referensi umum dari ancaman-ancaman yang biasanya itu mengancam sistem-sistem berbasis IT. Jadi kita bisa melakukan identifikasi terkait dengan persaingan bisnis, berkaitan dengan kondisi ekonomi secara umum suatu negara, kemudian keamanan cyber dari perusahaan, kemudian common threat yang ada untuk aplikasi-aplikasi yang kita gunakan, itu kita bisa melihat referensi-referensi yang ada. Misalnya pencurian intellectual property, privacy, kemudian bencana alam, human error, information extortion, kemudian hilangnya data, software attack, technical hardware failure, dan lain sebagainya. Itu bisa kita identifikasi dari rekomendasi atau threat umum yang ada yang bisa kita eksplorasi dan diskusikan dengan expert pada bidang ini. Nah, kita juga bisa misalnya melihat referensi-referensi, salah satu contohnya misalnya Enemy at the Gate, Threat to Information Security dari Michael Whitman. Ini sudah agak lama, tapi ini salah satu contoh di mana ketika kita mengidentifikasi threat, itu kita harus juga melihat tren yang ada. Misalnya di sini kita bisa lihat bahwa ranking dari trespass atau penerobos gitu ya, orang yang masuk tanpa izin atau mata-mata, di 2009 itu sangat tinggi. Padahal sebelumnya di 2003 itu rankingnya 4, tapi naik. Artinya orang mungkin ketika dia tidak bisa masuk melalui sistem, maka dia masuk secara langsung menginginkan orang untuk mata-mata. Kemudian misalnya software attack itu dari level 2 naik level 1 turun ke level 2. Kemudian missing inadequate and incomplete organization policy or planning, itu sebelumnya tidak ada, kemudian masuk ke ranking 4 di 2009. Kemudian misalnya sabotage or vandalism, sabotasi gitu ya, itu turun ke peringkat yang ke-8. Misalnya technical software failure or error, itu di ranking 2 2003 turun di level 9. Nah, ranking-ranking ini kita bisa lakukan eksplorasi, bertanya kepada expert, melihat referensi yang ada, sehingga kita betul-betul tahu ancaman apa yang ada di depan kita dan perkembangan teknologi atau IT secara umum berkaitan dengan risiko cyber yang mengancam sistem yang ada di dunia secara umumnya. Nah, setelah itu tahapan yang terakhir adalah melakukan identifikasi vulnerability dari aset yang kita miliki. Jadi setelah kita lihat asetnya apa, kemudian threat-nya apa, kita perlu melihat kelemahan dari aset kita apa saja. Nah, ini perlu kita lakukan. Jadi setelah kita mengidentifikasi aset informasi, kemudian kita dokumentasi kriteria dari awal, kemudian lihat apa saja ancamannya dan mereview, kita perlu melakukan pembuatan list dari vulnerability atau kelemahan. Apa itu vulnerability? Specific avenue that again can exploit to attack information. Jadi kelemahan. Vulnerability adalah suatu kelemahan yang kita punya, celah, lubang, hole atau apapun itu yang kita tidak miliki, yang itu bisa dieksploitasi oleh ancaman atau pihak luar untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap aset dalam organisasi. Nah, itu tadi tahapan-tahapan yang ada dalam proses risk identification, sehingga kita menghasilkan beberapa list, yaitu list aset dan kategorinya, kemudian kita list ancaman, juga memprioritaskan ancamannya, dan juga kita melakukan identifikasi dari kelemahan yang ada pada aset kita. Selanjutnya,
Di seri berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana melakukan asesmen terhadap hasil identifikasi dari ancaman yang ada. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.